Shalom, selamat pagi Sobat Maestro yang dikasih Tuhan. Segera kita akan mendengar program rohani Immanuel Sumber Shalom dari GGP Shalom Bandung. Inilah seri yang selanjutnya. Immanuel datang memberikan dan meneruskan Shalom. Dengarkan dan terima firman Tuhan sebagai pegangan hidup hari ini. Selamat menikmati. Shalom, selamat pagi Sobat Maestro. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dan kita boleh mendengar firman Tuhan sebelum kita melangkah masuk pada hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, penyertaan Tuhan semalam sehingga pagi ini kami boleh bangun lagi dan boleh bersiap untuk berkarya. Dan terima kasih ada kesempatan buat mendengar firman Tuhan. Mari Tuhan rendahkan hati kami, sederhanakan iman kami, arahkan kami dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semua. Kita bersyukur pagi ini, hari ini kita ada kesempatan untuk bertemu kembali, saling mendoakan satu kepada lain, sehingga jika kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini semua karena kebesaran kemurahan Tuhan. Satu kesaksian dari Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini merupakan bagian dari kesaksian Rasul Paulus, seorang yang pernah begitu anti kepada iman Kristen, anti kepada Immanuel, tetapi Tuhan menangkap dia. Tuhan mengawal dia dalam kasih karunia Tuhan sehingga akhirnya dia bertobat dan dia bersaksi dalam 1 Timotius 1 ayat 12-17. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya telah kulakukan tanpa pengetahuan yaitu di luar iman. Maka kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak tampak, yang esa. Amin. Jadi saudara, kita bersyukur satu kesaksian yang baik yang kita merenungkan pada kesempatan ini. Dikatakan dengan sederhana dan dengan tegas, kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang merasa dirinya kuat, merasa dirinya cukup hebat, cukup sehat. Mereka tidak percaya dan mereka tidak percaya bahwa segala perkara diatur oleh Tuhan, sehingga akhirnya ada yang kena dan meninggal. Tapi kita bersyukur jikalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang ini, semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Ada yang melihat COVID-19 ini sebagai satu masalah alamiah saja, penyakit musiman, bahkan terhadap new normal, normal yang baru. Ada yang menganggap sebagai satu kesempatan untuk seleksi alam. Kita dilepaskan sedikit bebas, supaya siapa yang bertahan, supaya siapa yang kuat bertahan, yang tidak kuat dia meninggal secara alamiah saja. Tetapi saudara, kita bersyukur ada yang bijak yang dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, kalau melihat masalah, bahaya, kejahatan, malapetaka, menghindar, menyembunyikan diri, berlindung, itu baik sekali. Lebih baik lagi kalau kita menghargai protokol kesehatan, tinggal di rumah saja, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, jaga kesehatan, cukup istirahat, cukup olahraga.
dan lain-lain. Bahkan lebih baik lagi kalau kita bisa melihat bahwa segala perkara telah terjadi karena izin dari Tuhan. Tuhan mau berbicara kepada kita melalui alam semesta, melalui bencana alam, melalui masalah-masalah, juga melalui wabah yang Tuhan izinkan. So firman Tuhan berkata bahwa bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan ada hal-hal yang tidak enak yang terjadi dalam hidup kita, termasuk sampar, wabah, pandemi COVID-19 ini. Tuhan mau berbicara kepada kita. Tuhan mau merendahkan diri kita sehingga kita mengakui kebesaran Tuhan. Jadi lebih baik lagi kalau kita mengikuti protokol kesehatan dan kita ini merendahkan diri, mengaku dosa, bertobat, berdoa kepada Tuhan, percaya dan mempercayai kasih Tuhan, maka kita akan terlindung dan kita akan selalu bersyukur. Kita tidak sombong, tapi kita selalu dengan rendah hati berkata bahwa kalau aku ada sebagaimana aku ada sekarang, jikalau aku masih terlindung, masih belum kena, itu semua bukan karena aku cukup sehat, bukan karena aku cukup ini cukup itu dan lain-lain, tetapi karena kemurahan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhanlah perlindungan kita yang teguh. Dalam masa pandemi ini saya menulis 2 tulisan yang kita sudah pernah mendengar, saya mengulangi. Ada banyak orang merasa dirinya cukup sehat, cukup kuat, cukup olahraga, cukup ini, cukup itu dan lain-lain. Tetapi aku tidak cukup. Tetapi aku harus menyadari aku tidak akan cukup. Syukur Tuhan Maha cukup. Aku harus merendahkan diri dengan iman yang sederhana, memandang bergembira akan Tuhan Juru Selamat, Gembala pengharapanku. Aku tidak cukup muda, tidak cukup sehat dan kuat, tidak cukup menjaga kebersihan, tidak cukup menjaga jarak, tidak cukup makan makanan yang bergizi, tidak cukup mendapat makanan vitamin yang perlu, tidak cukup beriman dan berdoa, tidak cukup bersyukur dan bersukacita, tidak cukup disiplin dan berolahraga, tidak cukup melindungi menjaga diri, tidak cukup istirahat dan tenang hati. Sebab kita bersyukur Tuhan Maha cukup. Dalam kuasa dan kasih karunia, Tuhan menyelamatkan, menjamin, memelihara, melindungi, mendampingi, menopang, menguatkan, menyembuhkan, mengampuni, menyembuhkan, menyertai, memberkati, mempersiapkan, bahkan akhirnya menjemput. Terpujilah Tuhan Yesus Immanuel. Jadi kita bersyukur saudara, kita serba tidak cukup dan memang kita tidak akan cukup-cukup karena kita penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Tapi kita bersyukur Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha cukup, dan Tuhan mau supaya pada masa-masa yang sulit ini jangan ada yang sombong karena kekuatannya, sombong karena kekayaannya, sombong karena kesehatannya, sombong karena kepintarannya. Tapi kita merendahkan diri dan kita mengatakan seperti Rasul Paulus, aku ada sebagaimana aku ada sekarang semata-mata karena kebesaran kemurahan Tuhan. Jadi saudara-saudara kita bersyukur kita tidak serba tidak cukup, tapi Tuhan Maha cukup sehingga kita ada sebagaimana kita ada sekarang. Lebih luas lagi saudara, kalau kita merenungkan karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan yang besar, kita bukan saja ada sebagaimana kita ada sekarang, kita boleh menikmati Yesus Immanuel. Orang-orang perjanjian lama mereka selalu berdoa kepada nama Tuhan, panggil nama Tuhan, berseru kepada nama Tuhan. Kita bersyukur dalam perjanjian baru kita boleh menikmati Yesus Immanuel, Tuhan yang kita dapat mengerti dan terima dengan iman yang sederhana. Jadi kita bersyukur pada perjanjian baru kita boleh menikmati Yesus Immanuel, Tuhan yang dapat kita mengerti dan terima. Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Alkitab, Tuhan yang adalah, penuh kesaksian dalam Alkitab, Tuhan yang adalah, Tuhan yang adalah, Tuhan yang adalah pencipta, Tuhan yang adalah gembala kita yang baik, Tuhan yang telah memimpin keluar orang Israel dari Mesir, Tuhan yang telah memimpin keluar orang Israel dari Babylon, Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan telah menebus kita,
Tuhan telah mengampuni kita. Bahkan ada satu kata singkat yang kurang kita dengar. Tuhan kita, kita boleh menikmati Tuhan kita yang adalah Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Kita bersyukur Tuhan kita bukan Tuhan almarhum ALM, tapi Tuhan ASA, Tuhan yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Jadi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Kita bukan saja ada sebagaimana kita ada sekarang, tapi kita bersyukur kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Yesus Immanuel, Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Kita bersyukur juga saudara, karena kasih karunia Tuhan, kita boleh mendapat keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus. Dia adalah juru selamat, keselamatan surgawi, juru selamat dunia ini. Kita bersyukur kita boleh selamat di dalam Yesus. Kita boleh selamat melalui salib Kristus. Kita boleh selamat karena penebusan Tuhan melalui pengorbanannya sebagai anak domba Allah, yang dikorbankan sebagai anak domba Allah untuk tebusan dosa kita semua. Jadi kita bersyukur saudara, karena kasih karunia Tuhan ada keselamatan surgawi. Ada begitu banyak orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri dengan pelbagai dharma, pelbagai usaha dan pekerjaan, pelbagai perbuatan baik, amal bakti, dan mereka merasa seolah-olah cukup. Padahal kita mengatakan Tuhan mengurung semua orang di bawah dosa melalui dharma, melalui bermacam-macam perbuatan-perbuatan yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka. Kalau mereka jujur, mereka akan mengakui bahwa kita tidak akan cukup baik, kita tidak akan cukup kudus, kita tidak akan cukup saleh, tidak cukup berbuat baik. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang melihat kita tidak cukup dan tidak sanggup dan tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan kita, datang untuk menebus kita dengan menyerahkan diri sebagai anak domba Allah, dikorbankan untuk tebus dosa kita semua. Kita bersyukur juga saudara, kita bukan saja diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti segala kekurangan dan kelemahan kita, sehingga Tuhan bukan saja mengampuni kita, menyelamatkan kita, tetapi juga Tuhan menjamin keselamatan kita. Alkitab berkata, Tuhan yang telah memanggil kita, menebus kita, mengampuni kita, Tuhan yang telah memilih kita, adalah Tuhan juga yang akan menjamin satu waktu kita akan diperhadapkan kepada Tuhan dalam keadaan tak bernoda dan tak bercacat celah. Kita bersyukur juga karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang tahu kalau Tuhan mengampuni kita dan Tuhan mengatakan bye-bye sampai kita ketemu di muka pintu surga, kita tidak akan sampai. Tetapi Tuhan yang tahu segala kelemahan kita, Tuhan hadir dalam hidup kita, tinggal dalam kita dalam rohnya yang kudus. Ini yang disebut urapan perjanjian baru. Kita bersyukur kita bukan saja mempunyai Yesus Immanuel sebagai juru selamat kita yang kekal, tapi juga Tuhan yang tinggal dalam kita dalam rohnya yang kudus. Urapan perjanjian baru, berkat perjanjian baru ini memungkinkan kita boleh menikmati kehidupan Kristen yang berkemenangan. Dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus memproses kita, membina kita, membentuk kita, mempersiapkan kita untuk diperhadapkan kepada Tuhan dalam keadaan tak bernoda dan tak bercacat celah. Kita bersyukur juga saudara karena kasih karunia Tuhan yang sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan juga masih mau mengampuni kita. Seringkali saya bertemu dengan satu saudara yang suka mengatakan bahwa saya tidak bisa mengampuni, saya tidak akan mengampuni, sampai 7 turun pun saya tidak akan ampuni. Saya katakan bersyukur, bukan kamu yang menjadi Tuhan, tapi Alkitab mengatakan dengan sederhana, kita yang telah diampuni dosa kita, kita yang telah ditebus, telah diselamatkan. Kalau kita jatuh lagi dalam dosa, jatuh ya saya katakan, bukan hidup lagi, karena orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak akan hidup lagi dalam dosa, tapi jatuh ada kemungkinan kita bisa jatuh lagi dalam dosa. Jadi kalau orang jatuh lagi dalam dosa, maka kalau dia menyadari, mengakui segala dosa dan kesalahannya, maka Tuhan itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kecemaran kita. Jadi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan yang sudah mengampuni kita, masih mau mengampuni kita, masih mau menyucikan kita dari segala kecemaran kita kalau kita jatuh lagi dalam dosa.
Kita bersyukur saudara, karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita, maka kita boleh menikmati campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, kita yang telah percaya pada Tuhan Yesus, kita menjadi anak domba dari gembala kita yang baik. Dia adalah gembala kita yang baik, kita adalah domba-dombanya, dan dia sebagai gembala yang baik juga menjamin pemeliharaan hidup kita. Di tengah-tengah kekurangan, kelemahan ekonomi, kelesuan ekonomi sekarang ini, ada banyak orang berkekurangan, ada banyak orang mengeluh, menderita dalam bidang ekonomi. Tapi saya percaya bahwa karena Tuhan adalah gembala kita yang baik, Alkitab mengatakan dengan sederhana, Tuhan adalah gembala kita yang baik, maka kita tidak kekurangan apapun juga yang kita butuhkan. Dia menjamin ada makanan yang cukup, dia menjamin ada pemeliharaan hidup kita yang baik. Karena kita mengatakan dia datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Dia akan mencukupkan segala kekurangan kita dari kekayaan kemuliaannya. Tuhan cukup kaya, Tuhan cukup punya segala kuasa dan segala cara. Tuhan cukup mempunyai berkat untuk memberkati kita, sehingga kita cukup dan ada lebih juga untuk membantu saudara kita yang lain. Kita bersyukur saudara dengan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, karena kasih karunia Tuhan kita boleh mempunyai gembala yang baik. Ini membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Rasul Paulus bersaksi bahwa dia sebagai pelayan firman Tuhan, sebagai hamba Tuhan, penuh dengan segala tantangan. Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, kalau bukan karena Yesus Immanuel sebagai kekuatan dia, maka dia sudah hancur, dia sudah remuk. Tapi dia bersaksi bahwa karena kehidupan Kristus, karena kehadiran Tuhan, dia bisa menjadi orang-orang pelayan yang shockproof, orang yang tahan bantingan, dikepung tidak terjepit, diampaskan tidak remuk, ditindis tidak hancur, dan lain-lain. Kita bersyukur kita boleh menjadi orang-orang yang shockproof, orang-orang yang bertahan atas segala tantangan dan segala masalah karena kemurahan Tuhan. Dan kita bersyukur saudara, ada begitu banyak orang yang perlu diselamatkan, juga mendapat kasih karunia Tuhan. Alkitab mengatakan dengan sederhana dan dengan tegas, upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Jadi artinya kalau orang berbuat dosa, upahnya maut. Tetapi kita bersyukur ada begitu banyak orang berbuat dosa, tapi masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Ini berarti bahwa karena kasih karunia Tuhan, Tuhan masih beri kesempatan kepada begitu banyak orang berdosa yang berbuat dosa, yang menderita karena dosa, untuk mendapat keselamatan. Artinya Tuhan Yesus tidak menghukum yang setimpal. Tuhan masih menunggu dengan sabar, memberi kesempatan untuk bertobat dan lain-lain. Ini juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi ada banyak orang berbuat dosa, bahkan cenderung untuk berbuat dosa karena merasa bahwa Tuhan tidak menghukum dengan cepat, sehingga mereka cenderung untuk berbuat dosa. Ini salah lagi. Justru kalau Tuhan belum menghukum kita, masih sabar, masih beri kesempatan, itu berarti bahwa Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk bertobat kembali kepada Tuhan. Bukan supaya kita bisa berbuat dosa dengan lebih bebas. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tidak menghukum yang setimpal. Kalau setimpal itu artinya maut. Kalau setimpal artinya tidak ada lagi orang yang masih hidup. Tapi kita bersyukur masih begitu banyak orang diberi kesempatan, karena Tuhan begitu sabar. Ada orang lupa bahwa kalau sampai Tuhan itu masih sabar, masih bermurah hati, itu artinya Tuhan masih beri kesempatan untuk orang bertobat dan bisa terima Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, sehingga bisa ada kesempatan untuk diselamatkan. Alkitab mengatakan dalam Roma 2 ayat 4 dan 5, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi banyak orang menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hati Tuhan. Padahal Tuhan berkata, apa kamu tidak tahu bahwa maksud kemurahan Tuhan ialah
menuntun Engkau, memberi kesempatan kepada orang-orang untuk bertobat. Jadi kita bersyukur dalam pelayanan masih ada kesempatan untuk kita melayani, masih ada kesempatan untuk orang bertobat, karena Tuhan tidak menunggu yang setimpal, karena Tuhan masih dengan sabar memberi kesempatan. Ada banyak orang mengatakan, kenapa Tuhan belum datang? Ada banyak orang malah mengolok-olok mengatakan, katanya Tuhan hampir datang, katanya Tuhan segera datang. Mana? Dari dulu diberitakan bahwa Tuhan Yesus segera akan datang, tapi sampai sekarang belum kelihatan. Padahal mereka tidak tahu bahwa kalau Tuhan masih belum datang, itu artinya masih diberi kesempatan untuk bertobat, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudara, kita bersyukur Tuhan yang telah menyelamatkan kita, Tuhan yang telah memproses kita, adalah Tuhan juga yang mengutus kita, menyertai kita, dan Tuhan juga mempersiapkan sehingga orang-orang yang belum percaya itu tidak dihukum yang setimpal. Tuhan masih menunggu dengan sabar supaya mereka bertobat dan kembali terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Diceritakan di Timur Tengah itu mereka banyak yang memelihara ternak, baik kambing atau domba, dan pagar mereka itu dibuat dari batu. Dan setiap hari binatang-binatang dilepaskan keluar cari makan, digembalakan, nanti sore dibawa pulang dan dihitung satu-satu. Kalau ketahuan ada yang belum pulang, gembala dicari. Kalau tidak dapat, maka malam itu gembala akan tidur dekat pintu, dan di pintu itu ada lubang kecil. Dia ulurkan tangan melalui lubang itu, sehingga nanti waktu malam, waktu ada domba atau kambing yang sesat yang pulang, mencium tangannya, dia tahu bahwa ada kambing atau domba yang pulang, dibuka pintu sehingga dia masuk. Jadi Tuhan begitu sabar menunggu kesempatan untuk orang-orang bertobat dan pulang kembali, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur juga saudara, satu waktu Alkitab berkata, satu waktu tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan akan datang sendiri, akan menjemput orang-orang yang telah dipanggil, yang setia, yang tetap tabah, akan dijemput, akan ada pertemuan di udara. Dan kita bersyukur ini satu kesempatan yang baik untuk kita dibebaskan dari segala penderitaan, segala tantangan dalam dunia ini. Jadi saudara, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, jika kita ada sebagaimana kita ada sekarang masih sehat, setiap kali saya ada yang telepon atau saya telepon, saya suka tanya, semua sehat? Dijawab sehat. Ada dijawab saya juga suka ditanya, sehat semua sehat. Dan kita semua sehat karena perlindungan Tuhan, bukan karena kita cukup. Kita tidak cukup, tapi Tuhan Maha cukup. Jadi ingat baik-baik, tetap memelihara kerendahan hati, tetap dengan syukur. Kita harus mengakui dengan syukur bahwa kalau kita masih selamat, masih tetap selamat, sejahtera, bahagia, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebolehan kita, tapi karena kesempatan yang karena perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita. Tertarik kita mendengar? Sebaliknya dikatakan Alkitab, karena Tuhan begitu melimpahkan kasih karunia kepada Rasul Paulus, sehingga dia diselamatkan. Dia ada sebagaimana dia ada sekarang, dan dikatakan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Jadi sesudah kita menyadari bahwa kalau kita ada sebagaimana kita ada sekarang karena kasih karunia Tuhan, apa kita sia-siakan kasih karunia itu? Apa kita tidak menanggapi dengan baik? Paulus mengatakan dia tidak sia-sia, tidak menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Dia bekerja lebih keras. Itu yang Tuhan harapkan daripada kita semua. Jadi kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan, yang telah memproses dan membina dan membentuk kita, yang telah mengutus dan menyertai kita, yang mengampuni kita, jangan kita sia-siakan. Kita harus menjadi motivasi yang baik, yang benar dalam seluruh kehidupan kita, penyembahan kita dan dalam pelayanan kita. Harus menjadi kasih karunia Tuhan harus tidak sia-sia. Kita harus menanggapi dengan baik,
dan Tuhan akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, Tuhan telah berbicara, Tuhan telah berfirman. Biarlah Tuhan juga yang menyempurnakan, meneguhkan dan membenarkan setiap firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Dan Tuhan sendiri juga yang memimpin kami dalam seluruh kegiatan kami pada hari ini. Tuhan memberkati semua yang telah mendengar pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga, dalam usaha dan pekerjaan, Tuhan pimpin keluar yang satu kemenangan. Tuhan memberkati juga Radio Maestro dengan segala pergumulannya, sehingga melalui radio ini nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, meneguhkan, menyegarkan, bahkan memulihkan kita. Kalau saudara ingin pelayanan konsultasi lebih lanjut, saudara bisa menghubungi GGP Shalom, Jalan Semar nomor 36 Bandung, telepon 6012-604. Saudara-saudara yang belum mengambil keputusan di mana saudara akan hidup berjemaat, saudara dan keluarga bisa berbakti bersama kami pada hari Minggu, jam 7, jam 9 pagi, dan setengah 5 sore. Kami mengundang dan menanti saudara sampai bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.